Oke, masih ini. Oke, selamat pagi, ya. Masih nunggu admit terus ya. Oke, admit all, admit all, ya, itu ya. Ya. Jadi tadi pagi ada yang WA saya ini ya, apa namanya, password berajahnya hilang gitu ya. Kalau dari apa namanya, dari handphone ini ya, handphone nggak bisa emang ada forgot password-nya, tapi dari laptop bisa ya ini ya. Apa namanya, waktu di-login itu ada ininya, forgot password. Ini reset-nya password dari sana ya, sebelum mungkin mengkontak adminnya ya, Pak Bimo ya. Itu ya. Itu jadi, pertemuan kali ini saya sudah membuat video dari minggu lalu tentang send and receive ya, eee, gitu ya. Jadi yang belum nonton harap, ditonton ya, ditonton jadinya, saya nggak jelasin ulang tiap pertemuan ya, supaya apa namanya, itu dan apa namanya, jauh lebih itu ya, jauh lebih hemat kuota nonton konten YouTube daripada, mendengarkan penjelasan lewat Zoom gitu. Intinya kalau mau semua hemat kuota sebenarnya, ini ya, maksimalkan di YouTube sebenarnya gitu ya. Seperti itu, ya, oke, ya. Oh ya, terus juga, saya tiap hari ini ya, tiap hari Kamis biasanya ya di kampus jam 2 siang ya, sama kalau nggak Kamis, Rebo gitu ya. Kalau besok ya jelas saya nggak di kampus ya, hari ini saya di kampus gitu. Jadi kalau ada misalnya yang pengen nanya langsung gitu ya, nanya langsung juga boleh gitu di sana ya. Jadi kan kemarin ini ya, ada yang ini kan ya, ada masukan ke prodi itu katanya, beberapa mahasiswa nggak pernah ketemu sama beberapa dosen gitu kan ya. Itu ya kan, kalau saya emang nggak ada ngajar semester 1, 2 tuh nggak ada gitu ya. Paling awal kayaknya semester 3 ya, semester 3 jadinya ya, kayaknya ini angkatan paling, ini ya, baru mungkin ya yang saya ajar ya gitu. Seperti itu jadinya ya, apa namanya, itu barangkali ya. Oke. Jadi sebelum saya sambil ini jelasin dikit sekilas, ini ya, apa namanya, jika ada pertanyaan silakan ya duluan ya. Hmm. Oke, ya saya ini juga ya, saya selalu balas juga pertanyaan yang di sini ya. Tadi pagi saya barusan balas ya ini. Jadi ya, ya, ini saya barusan balas juga selalu ya. Jadinya, apa namanya, jangan sungkan nanya di sini dan dapat nilai ya, semua yang nanya ya. Pertanyaan sesederhana apapun nggak apa gitu ya, maksudnya pertanyaan yang bener-bener dasar, konsep dasar misalnya itu juga tidak apa-apa, itu nggak mesti nanya tuh harus nanya yang wah gitu, enggak juga ya. Segala pertanyaan saya welcome ya, segala pertanyaan saya welcome, jadinya, malah seneng lagi gini kan ya, ada dokumentasi di sini gitu. Jadinya tahun depan jika ada pertanyaan yang sama saya bisa sitasi di sini gitu kan ya, sana itu juga. Itu ya, oke, ya. Jadinya, apa namanya, ini ya, kalau nanti kalian ngambil pemrograman internet gitu kan ya, semester depan atau lagi setahun gitu, saya nggak hafal terus terang. Mata kuliah ini semester berapa gitu saya nggak hafal ya. Saya emang nggak kuat hafal-hafalan juga gitu ya. Itu nanti kalian pelajari komunikasi data di pemrograman, ini ya, via soket gitu kan ya. Tapi kalau di dalam
apa namanya, pemrosesan paralel ini kalian berkomunikasi, eee, memprogram untuk berkomunikasi antar proses dalam prosesor multi-core gitu loh, ya, multi-core. Ini kekinian banget gitu kan ya. Jadi, apa namanya, ini juga yang menjelaskan kenapa, di pertemuan tentang barrier kemarin, apa namanya, yang mendownload cuma satu, yang mengupload juga cuma satu gitu ya, itu ya karena, ini ya, setelah apa namanya, kalau misalnya semua mendownload, dan semua menaruhnya di ini ya, di RAM atau di hard disk jadinya misalnya filenya 100 megabyte, ya kapasitas di RAM-nya bisa 400 megabyte lebih gitu. Tetapi kalau misalnya kalian hanya satu proses yang mendownload, habis itu di-share intern proses, intern prosesor nanti, misalnya datanya 100 megabyte, kapasitas RAM yang terpakai hanya 100 megabyte. Sedangkan proses, tetap bisa dijalankan secara paralel dan, apa namanya, yang di-share dari data tersebut hanya, lokasi dari RAM-nya aja gitu ya, pointer dari RAM-nya tersebut aja gitu ya. Nah, di sana yang proses yang, apa namanya, teknis dalam pemrosesan paralel ini gitu ya, seperti itu. Kalau tahun lalu masih ada soal ABCD saya keluarin itu ya di soalnya, tapi tahun ini saya tiadakan soal ABCD karena apa namanya, itu ya, malas juga gitu ya. Malasnya karena ini ya, apa namanya, saya, apa namanya, ya kelas tahun lalu ada yang kasus gitu kan ya, yang jadinya masalahnya sampai ke prodi itu saya malas, makanya sekalian tugas mandiri aja semua gitu, biar nggak bebas dari masalah gitu ya. Males saya, sampai rapat gitu kan ya, gitu. Oke, itu ya. Jadinya, mulai mungkin membuat ada yang bingung gitu, kalau barrier kayaknya simpel banget gitu ya, simpel banget, tapi kalau mulai sini mungkin mulai bingung. Penjelasannya 40 menit saya jelasin sangat pelan-pelan di sana ya, sampai ini apa gitu ya. Dan ini juga kalau ada yang bisa bikin, apa namanya, log yang lebih rapi, saya sangat welcome gitu ya. Ya saya agak susah di sana gitu ya. Oke, itu dia ya. Jadinya ini juga nanti yang untuk tugas UTS-nya ya, apa namanya, coding-annya itu dinamis nggak gitu ya, dinamis nggak, melibatkan semua, proses nggak gitu ketika jumlah n-nya diubah. Misalnya coding-annya itu statis gitu, cuma, untuk apa namanya, ketika dijalankan n-nya sama dengan 3 gitu ya misalnya gitu, ya, nilainya mungkin nggak sebagus dengan yang misalnya pakai model ganjil genap atau kelipatan 3 atau kelipatan 4 dan, sebagainya ya. Jadinya gimana cara membuat kelipatan 3 dan kelipatan 4 ya tinggal ganti aja pembaginya dengan, 2 gitu ya, sini ya misalnya. Mana dia? Kalau ini kan ini ya, masih statis. Yang terakhir nih yang dinamis itu kan ya, ganjil genap. Jadinya tinggal ganti aja persentase 2-nya sama dengan nolnya diganti dengan 3. Kalau misalnya mau pengen kerjaan ini yang diproses oleh, proses yang ini ya, yang kelipatan 3 ya tinggal elif ya misalnya ya persen 3 double equal 0 gitu, misalnya seperti itu ya. Bisa dibuat, seperti itu dan sebagainya, ya banyak bisa gini ya. Jadinya saya harap, ini juga ya nanti, apa namanya, semua dapat nyoba-nyoba juga ya dari sekarang bisa apa namanya, dicoba-coba diubah-ubah codingannya, coba-coba kalian buat pipeline sendiri gitu ya. Contoh pipeline kan sudah 2 ya, barrier sama, send and receive ya di sana itu. Nah, ada gininya ya. Dan tidak susah juga membuat pipeline tentang ini kan ya, tentang ini ya, ininya udah mulai paham kan ya semuanya. Proses satu sampai ini gitu ya, di sini ya. Jadi genap, ganjil gitu ya semua. Jadi ya, bagannya bebas ya intinya, bagannya bebas. Yang penting ada, ini
prosesnya yang jelas di sana gitu ya. Dan keterangan di sini juga bebas ya, bebas. Pakai bahasa boleh pakai rumus saja juga boleh, gimana gitu ya. Dan kalau permasalahan kan semua bukan rumus, tapi bisa jadi nama function di sini juga boleh gitu. Nanti keterangan functionnya itu melakukan apa, bisa di bawahnya gitu misalnya, ini banyak sekali nanti yang bisa dilakukan ya. Gitu. Ada feedback sebenarnya dari tadi ya. Ini saya mute ya, yang saya mendengar feedback suara saya di ini. Oke. Itu jadinya yang belum nonton mohon ditonton, saya selalu lihat jumlah view-nya tidak sebanyak jumlah mahasiswa gitu ya. Jadinya, apa ya, ini kan ya, apa namanya, di kelas gitu juga ada yang main HP gitu misalnya kalau tidak tidak misalnya daring gitu kan ya, kalau luring juga ada yang lain-lain gitu. Terus, apa namanya, dan ini, apa namanya, kalau lain-lain dan ngerti sih nggak masalah gitu ya. Misalnya atau nggak nonton videonya dan ngerti sih nggak masalah gitu, sama sekali nggak masalah. Cuma kalau sudah tidak nonton, tidak ngikuti, ini ya sekedar misalnya masuk Zoom, untuk supaya dapat link absen gitu misalnya ya, dan tidak ngerti gitu misalnya ya, ini ya, apa namanya ya, bukan salahnya gitu. Jadinya kan ini ya, menurut saya juga kan, apa namanya, menarik tidaknya suatu perkuliahan itu kan ini juga ya, apa, tergantung topiknya juga gitu di sana ya. Kalau misalnya ada konten YouTube gitu yang bukan tentang mata pelajaran itu pasti lebih menarik gitu kan ya, itu dah pasti gitu. Dan di sana juga ini ya, bukan masalah siapa yang bicara tapi juga, siapa yang mendengar gitu kan di sana ya, dan topiknya apa gitu, sana juga ya. Barangkali itu jadinya silahkan yang belum nonton mohon ditonton ya, kalau YouTube kan resolusinya bisa diganti ya, bisa diganti sehingga bisa disesuaikan dengan, kuota gitu ya di sana. Kalau Zoom yang susah gitu karena, apa namanya, semakin banyak peserta biasanya bebannya semakin tinggi juga gitu. Ya seperti itu. Oke, ada Permisi Pak, pertanyaan ya? saya mau bertanya nih Pak, mohon maaf dari kemarin saya coba MPI Barrier sama yang sekarang ini, tapi entah kenapa pas di run versi MPI-nya itu nggak ada keluar output sama sekali Pak. Yang mana? Yang ini kan ya yang dijalanin ya, Nah, bukan yang ya ya ininya Pak, kan ya. Kalau ini ya kalau dijalanin nggak jalan output sama sekali, wajar ya. Kalau ini misalnya di run emang nggak ada output-nya ya. Apa namanya, ada tapi hanya rank 0 dan tidak ada batasnya gitu ya. Sama sekali tidak ada ininya ya, apa namanya, tidak ada pesan error gitu juga tidak ada ya? ya Pak pas Ah, ngerun MPI exact. ya. Oke, sudah jalan ini dan tidak keluar apa-apa gitu ya? Ya Pak, Oke, lewat Jupyter Notebook juga ya? Jupyter Lab Pak, Ya? lewat Jupyter Lab. Dia Jupyter Lab, kalau saya sendiri, tidak tahu bedanya apa Jupyter Lab sama Jupyter Notebook, saya tidak menggunakan Jupyter Lab. Jadinya kalau di sini gimana kalau saya sarani coba pakai Jupyter Notebook gitu ya. Oh, Ya baik Pak. mungkin juga masalah directory juga gitu. Saya nggak tahu mata kuliah apa yang sebelumnya pakai Jupyter Lab sehingga lebih terbiasa pakai Jupyter Lab, saya nggak tahu, kelebihannya Jupyter Lab apa juga saya kurang tahu. Jadinya dicoba lagi sekali menggunakan Jupyter Notebook, kalau misalnya tetap tidak jalan, apa namanya, mungkin coba kita cari solusinya gitu ya, di sana ya. Tapi, Ya Pak. saya coba sekarang mungkin jalani ini ya, jalani Jupyter Lab apakah benar tidak jalan gitu ya. Ya, oke, jadi minggu tahun lalu juga saya waktu ngajar big data ada yang ini ya, ada yang bertanya gitu, "Kenapa nggak pakai Jupyter Lab saja?" Gitu.
Kalau saya itu tanya balik, kenapa harus Jupyter Lab juga gitu kan itu sebenarnya. Karena Jupyter Notebook, kenapa saya pakai Jupyter Notebook ini karena familiar gitu ya. Kalau misalnya kita pakai, apa namanya, Amazon Web Service misalnya di sana juga berbasisnya notebook, terus kalau menggunakan, apa namanya, menggunakan Google Colab juga berbasisnya, notebook di sana kan gitu ya, di sana itu juga. Oke, itu jadinya coba saya sekarang jalanin ini ya, jalanin yang lab ya, Jupyter Lab ya. Oke, lagi loading Jupyter Lab ya. Oke, itu. Jadi kita coba dari MPI barrier-nya ya. Oke. Coba kita jalanin. Ya, jalan ya. Jalan di Jupyter Lab saya jalan ya. Ini ya. Di sini jalan, send and receive juga jalan ya kayaknya. Kayaknya jalan sih. Ya. Ini, apa namanya, kalau saya curiga lagi satu mungkin, sudah di-save ya ininya ya? Sudah, Eee, Pak. ya sudah di-save kan ya? Iya, sudah. Sudah ya? Sudah di-save, sudah di-save, coba sampai ditambah flash equal true juga tetap nggak jalan ya? Iya, tetap, Pak. Tetap nggak jalan, kenapa ya? Sudah saya coba dipakai notebook, ini tetap Pak nggak mau jalan. Tetap nggak jalan ya? Tetap nggak Yang jalan, ya. Kenapa ya jadinya ya ya? Pak, tanda seru di depan komen itu untuk apa ya Pak? Oh, tanda serunya ini wajib ya, kalau nggak isi tanda seru ya, ini nggak jalan. Jadinya, tanda seru ini digunakan untuk, dari Jupyter itu menjalankan perintah di luar Python ya, Oh, perintah di luar Python. Jadinya, apa namanya, kalau ini sama dengan kita menjalankan, ini ya, menjalankan terminal jadinya ya, terminal seperti ini. Kalau saya jalanin lab ataupun ini ya, apa namanya, pakai terminal biasanya karena lebih cepat ya, tinggal pencet atas bawah gitu, langsung jalanin perintah yang kemarin gitu, jadinya lebih cepat daripada klik-klik gitu ya sana. Ya sama seperti itu, jadinya ini, sama dengan kalau kita jalanin ini di terminal gitu ya. Kalau di Windows kan, PowerShell ya namanya ya. PowerShell bawaannya Anaconda ini sama dengan itu. Jadinya, kalau ini juga tidak bisa, coba jalanin di PowerShell gitu ya misalnya ya, di PowerShell. PowerShell Pak. Oh, Oke, siap. saya curiganya gini ya, saya curiganya lagi satu ini, apa namanya, direktorinya ya, direktorinya tidak sama. Jadinya, coba ini full path gitu ya, full path. Jadinya, saya kurang tahu caranya ya, saya kurang tahu caranya. Kalau di Windows gimana gitu ya, coba nanti saya cari-cari juga. Kalau saya biasanya gini, apa namanya, sebelum mulai saya CD ya, change directory Python MPI. Jadinya saya masuk ke folder MPI dulu, baru jalanin ini gitu ya, seperti itu. Nah, tetapi juga harusnya tidak perlu seperti ini gitu ya, karena ini saya MPI supaya tujuannya jika kalau ada orang yang iseng, apa namanya, ngakses laptop saya dengan cara nggak baik itu misalnya supaya tidak masuk di folder home-nya saya gitu. Harusnya kalau kita naruh IPython-nya satu folder sama ini tidak perlu full path juga gitu ya. Kecuali memang filenya ini tidak ditemukan juga harusnya ada error-nya ya. Harusnya ada error-nya di sana gitu ya. Itu. Kan, Python 3 ya, benar ya? Halo? Iya Pak, Paten Python 3. 3 ya, apalagi. Ada nggak, yang lain yang sudah nyoba di Windows barangkali, apa namanya, mengalami masalah yang sama ya? Kalau saya kemarin di Windows, jalan ya, jalan seperti biasa ya.
Yang seperti biasa, kan di tutorial yang Windows saya udah di sana juga gitu ya. Lewat PowerShell tetap juga kosong. Tetap juga tidak ada hasil ya. Tidak ada hasil kenapa ya? Sudah nginstal ini kan ya, sudah nginstal sesuai ininya kan ya, Iya, sesuai iya, Pak. petunjuk di sana kan ya? Di Iya. mana deh? Di sini udah kan ya? Hmm. Sudah nginstal MS MPI via Conda kan ya? Iya, Pak. Yang di forum tutorial saya lampir di forum itu saya Iya, iya. jalankan berhasil. Kenapa ya? Ada yang mengalami masalah yang sama barangkali? Oke, yang lain jalan ya berarti ya? Yang lain jalan ya? Eh, Tidak ada output sama sekali gitu ya? Tidak ada output sama sekali, coba lagi satu ya, coba lagi satu barangkali ya. Coba gini caranya, apa namanya, tapi nggak bisa juga ya, apa namanya, nggak bisa share file yang sama ya. Jadinya kalau nanti di pertemuan yang bahas Getter itu saya maunya ngasih contoh, ini ya, ngasih contoh untuk, apa namanya, mencetak di file teks dan file CSV kan gitu ya. Tapi, ini ya, nggak bisa share file yang sama juga. Oh, ada chat masuk, ya. Saya juga tidak keluar output-nya ya, oke. Tidak keluar output-nya ya, oke. Iya, 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 iya. Oke, ini mungkin ini ya, apa namanya, oh ya saya ini lupa saya. Di MPI Barrier saya udah dapat ini juga ya, apa namanya, saya dapat jelasin juga di mana ya? Bukan di Barrier, di MPI Intro ya, MPI Intro. Coba ini ya, apa namanya, jika print tidak jalan, yang ini udah dapat dicoba, di MPI Intro, saya lupa. Ya, Oh, mpi.rc belum. ya, initialize equal false ya, finalize equal false gitu ya. Coba ini dijalankan ya, coba ini jalankan di notebook, dan coba jalani lagi gitu ya. Jadi seperti ini ya, coba jalanin, gitu ya. Jalanin dan coba jalani lagi gitu ya. Coba ini jalanin sekali karena perintah ini sifatnya per satu kali kernel ya, satu kali kernel ini sampai kernelnya di-restart ya, sampai kernel di-restart, dia jalan. Dicoba perintah di MPI intro ini dijalankan ya, bisa di-download di Brajah ya. Yang ini belum dicoba kan ya? Oh, belum, Pak. Ini lagi dicoba. Oh ya, mungkin bisa dicoba nanti ya, atau sekarang kalau pas lagi depan laptop dan nyalain Jupyter Lab-nya, silakan ini gitu. Jadi masalahnya bukan di Jupyter Lab, tapi di ini ya, memang di runtime-nya sepertinya gitu. Mungkin ini ya, apa namanya, ada ini mungkin ya, nginstal apa gitu, .NET Framework apa gitu, mungkin itu yang mungkin bentrokan atau gimana gitu ya, mungkin di sana ya, chat-nya ada masalah. Belum dicoba. Oke ya, nanti dicoba yang ini ya, dicoba yang ini ya, coba ini dijalankan di notebook-nya, bukan dimasukkan di, script Python-nya ya, gitu. Dan ini bisa ditaruh di paling atas dan dijalankan seperti itu. Ya. Oke, nanti dicoba dan ini ya, kalau misalnya cara ini berhasil, coba di-posting di ini ya, di forum diskusi ya. Gitu. Kalau misalnya nggak berhasil juga tetap diposting di forum diskusi ya, forum diskusi. Intinya ini bisa menjadi, ini juga ya, apa namanya, topik juga buat ini ya. Itu minggu depan ya. Betul, ya. Ya, ini ya jadinya, apa namanya. Ya. Nah, ini jadinya ini ya, kalau lab banyak sekali ininya ya. Apa namanya, ada konsolnya juga gitu ya, new console. Oke,
Oh, oh ada ini ya Jupyter Lab ada konsolnya langsung gitu ya. Ini bisa di sini. Tapi sama aja ya, sama aja kayak ini. Ada konsolnya juga. Ya. Tapi kok ini juga ini bisa dijalankan lewat konsol juga mungkin perintah yang tadi gitu ya. Sama ini. Copy. Ini terpaksa saya pakai klik kanan gitu ya. Nggak keren banget. Loh kok ini yang print ya? Ini kadang ini ya, copy paste-nya nggak jalan gitu ya kayak. Kenapa nggak bisa di copy paste ya? Ya, nggak bisa di copy paste ke konsol ya. Bisa di copy paste sini, bisa. Itu. Oke, baru dia bisa ya. Sering sekali ya. Ini bisa berfungsi sebagai PowerShell ya di sini. Run-nya di mana? Nah itu, saya konsol ini nggak pernah make ya. Ini. Kalau konsolnya langsung saya di shell biasanya gitu ya, ketik Python 3 gitu ya sana ya. Itu juga. Oke, step ya. Oke, itu jadinya dicoba ya yang di MPI intro yang bagian ini ya, bagian ini. Sudah Pak, belum bisa. Ya. Gimana? Sudah Pak, tapi belum bisa. Belum muncul juga. Jadinya ini ya. Kalau saya kan kemarin nyoba-nyoba di Windows juga dan tidak masalah ya. Apa ya yang bikin masalah ya? Nanti saya coba googling ya. Saya coba googling apa kira-kira lagi masalah tidak keluar printnya gitu ya. Ya, seperti nanti ini ya apa namanya ini solusi lainnya apa ya? Nanti saya coba ini ya buat alternatif untuk print ya, alternatif untuk print supaya mungkin disimpan di ini ya, disimpan di apa namanya file ini ya, disimpan di file atau disimpan di apa namanya output tertentu. Kalau misalnya dia bisa nulis di file, berarti tidak masalah gitu ya, tidak masalah. Hanya print aja yang nggak jalan, nanti selanjutnya bisa di file aja gitu ya misalnya. Gitu. Ya. Seperti itu barangkali ya. Misalnya ini coba ya. Di F sama dengan open. Misalnya tes plus ini ya, str ya com.rank gitu ya, koma w ya gitu, koma w itu ya. Di sini bisa kita ganti. Tuh, ini taruh di sini ya, taruh di com ininya ya. Jadi coba nulis di file gitu ya coba ya. Ini bisa diikutin ininya F. Nanti saya upload juga gini ya. .write ya. Jadi ini supaya nama filenya beda gitu ya, nama filenya beda masing-masing. com.rank ini jadikan string supaya bisa dipluskan gitu ya. Oke, itu ya. Ini kita bisa copy paste.
semuanya ya. Susah sekali. Ya. Coba, aduh, ini ikut dia 2 ini. Oke, nih ikut segini barangkali ya. Oke, coba ini aja dulu ya, 1. Ini aja dulu ya, barrier nih, nama filenya apa ya tadi? Barrier 2 ya. Barrier 2, coba ini jalanin ya. Oke, itu ya, ini ke print, sekarang kita coba buka ini kan ya. Oh ini, jadinya ini bisa kita lihat ini ya, ada file tes 1, 2, 3, tes 1 sampai tes 12 ya. P12 gitu misalnya ya. Sini kalau kita buka, ya session 1 dari rank 13 itu. Jadinya dicoba ini ya, jadinya di barrier 2 itu diedit, ini, open test gini ya. Tes ini ya barangkali. Habis itu f.write ya sana ya. Gitu. Jadinya sini supaya kodenya bagus ya. f.close ya itu. Ya. Oke, itu ya. Ini ya sekarang saya upload di Beraja ya. Kalau nulis di file kayaknya jalan harusnya gitu ya. Ini cara paling terakhir ya. Di mana ya? Di mana saya upload ya? Di Barrier lah ya. Oke, di Barrier file. Oke, contoh tulis di file ya. Jadi kalian bisa ini ya, bisa nanti nyoba ini apa namanya itu ya, dia masing-masing itu. Ya. Python MPI mana dia? Barrier tuh, oke ini dia. Lambat banget nguploadnya, berajahnya lagi gini. Ya sambil nunggu upload, mungkin bisa dilihat di layar ya. Atau ini deh saya copy paste lewat chat aja kali ya. Lambat banget berajahnya. Ini. Kok direct message ya? Send to everyone in meeting ya. Itu ya sama nulisnya ini ya, nulisnya nanti setiap kali mau ngeprint ganti aja dengan f.write gitu kan ya, f.write sana. Itu ya. Seperti itu ya. Coba mudah-mudahan ini jalan ya. Kalau secara logika jalan sih gitu ya. Logika jalan karena emang itu ya. Tapi jeleknya nanti ini ya. Apa namanya tiap kali gini ada banyak file teks dan kita harus cek satu-satu. Gimana caranya nulis di satu file teks ya? Nanti kita pelajari di waktu pertemuan yang bahas Getter gitu ya, Getter. Di sana baru bisa dia gitu ya. Ini terpaksa sekarang lihat ini masing-masing. Ya, seperti itu barangkali. Ya, sebenarnya bisa juga pakai broadcast yang kita bahas minggu depan. Ininya ada satu variabel yang di-share ya, segini gitu. Habis itu variabelnya dikumpulin, habis itu baru ditulis sekalian, itu juga ada ya. Sana ya, jadi macam-macam ya, macam-macam nanti seperti itu. Ya. Oke. Saya belum ini ya, belum buka ininya ya. Presensi ya. Oke, udah ya ini ya. Lambat banget nguploadnya padahal filenya kecil banget ya, kecil banget. Nggak sampai 10 kilobyte kayaknya filenya.
Berarti Brajahnya lagi down ini ya. Saya sambil absen ya. Ini yang ditunggu-tunggu kan gitu ya. Buka gitu. Ya, ini. Inilah belakang layarnya ini. Absensi ya. Ya, ini ya. Pak, izin masuk Pak. Iya. Untuk yang MPI Exec itu bisa saya muncul Pak, tapi cuman ada 3 aja, rank 3 ngangkur, rank 0 mengirim, sama rank 1, rank 2 gitu deh Pak munculnya. Gimana? Yang MPI Exec itu muncul deh Pak, tapi ada apa tulisannya trashback, most recent call list apa gitu. Tapi muncul dia rank 3 nganggur, rank 0 mengirim gitu deh Pak. Minus N-nya berapa? Sudah sesuai nggak? Min N4 ya, sama minus N4. Untuk jalani barrier yang mana? Yang apa namanya, yang atas itu Pak, yang paling atas tuh. Yang mana? Yang ini ya, yang itu. Yang ini send and receive simple. Iya. Ya, jelas muncul error karena minus 4 aja gitu ya. Karena di sini apa namanya, minus 4 ya tadi ya. Iya. Minus 4 harusnya tidak ada error ya. Tapi muncul nganggur gitu ya. Coba ini minus 4. Ya, rank 3 nganggur, rank 0 mengirim, rank 1, rank 2 gitu. Oke, ini kan seperti ini ya. Tapi di bawahnya ada pesan error gitu. Iya, ada pesan trashback gitu. Trashback ini coba restart kernel and clear all output, atau restart kernel aja, habis itu coba dijalani lagi sekali Bang kali ya. Itu kayaknya ya, atau bisa di copy paste ke gini, ke chatnya pesan errornya. Iya Pak, sebentar. Ini yang sama dengan yang tadi nanya ya? Enggak Pak, beda Pak. Oh beda ya. Oh ini yang jalan ya, yang jalan. Oke. Nah, oke, error ini ya. Error ini line 13 in module print ini ya, menerima persen D. Type error not all argument covered during string formatting. Oke, ya. Ini jadinya ini murni kesalahan di Python, bukan kesalahan di ini ya, kesalahan di sana. Ini apa namanya, menerima persen D gitu ya. Jadi ini ada persennya yang di sini. Apakah codingan saya seperti itu juga ya yang saya upload di sana ya? Ini kayaknya ada dapat ngubah codingan bukan ya? Enggak Pak, sama persis kayak yang di YouTube Pak. Berarti saya kurang nge-save ya sebelum ini ya. Send and receive simple ya. Oke, coba ini. Ya. Line 13 kan ini ya. Oh, send receive. Ya, send receive ini apa ya filenya? Nggak, ini nama filenya sendreceive.p ya. Yang saya jalani di sini send receive simple ya. Ada saya ngupload file yang salah ya di sini ya. Enggak Pak, saya sengaja nge-save sih send receive biasa aja Pak. Oh gitu, ganti namanya gitu ya. Oh ya Pak. Oke, soalnya ini kalau line 13-nya isinya print ini gitu kan ya. Print ini line 13-nya saya ini file 14 di sini gitu ya. Jadi di sini yang harus kamu ini ya, harus kamu hilangin itu apa namanya, kan gini ya punya kalau yang di codingannya ya. Seperti ini ya. Seperti ini ya jelas error dia, error. Seperti ini kan ya kalau saya lihat ya. Seperti ini dia. Harusnya seperti ini. Ya, harusnya seperti ini. Coba letak ininya ya. Ini kadang auto ininya ya. Harusnya seperti ini ya.
seperti ini. Jadinya ini salah ya, ini salah. Nah, coba line 13 tuh diganti dengan ini. Diganti dengan ini ya, saya copy paste. Itu ya. Diganti dengan itu ya masalah tidak akan muncul lagi. Terus line 16 juga ini ya. Ini juga sama ya. Ganti dengan ini ya. Kayaknya saya nggak pernah ngetik seperti ini ya. Kok bisa seperti itu saya juga bingung ya. Gitu. Seperti itu ya line 16. 13-nya seperti ini, 16-nya seperti ini ya. Jadinya ini murni kesalahan di kode ya. Mungkin bisa jadi gini ya, mungkin saya lupa nge-save gitu dan duluan upload gitu ya karena nggak auto save ya. Ada yang ngalami gini yang sama, nanti saya upload ulang yang ini ya. Upload ulang yang simple ya sana. Oke, jika diganti ini pasti ini ya, pasti codingannya lancar ya. Karena masalah di murni Python di sini ya. Ini masalahnya ini kenapa muncul error ini karena apa namanya, ada persen tapi di format string-nya tidak ada persennya gitu kan ya. Di decimal string gitu kan ya. Ininya itu ya. Jadinya kalau codingan yang ini tidak salah juga gitu, tidak dianggap error ya, tapi apa namanya, karena tetap jalan, tidak sampai apa namanya, runtime-nya berhenti karena apa namanya, ini masih kode yang valid, codingan dari struktur codingan valid, tetapi apa namanya, ya dari segi format string nggak benar gitu, seperti itu ya. Jadinya silakan diubah seperti ini. Kalau ini solusinya jelas ya, gitu. Oke, dari yang ini ya, dari yang tadi nggak keluar print sama sekali, ini ya, belum juga selesai ngupload ya. Itu nanti dicoba ya, dicoba pakai perintah ini. Nanti saya coba upload juga setelah ini ya, setelah berajahnya tidak down ya. Artinya mana dia tadi? Ya, seperti ini aja ya, seperti ini aja. Fopen. Nanti tiap perintah printnya diganti dengan f.write gitu ya. Gitu. Ya Pak, udah bisa Pak. Udah bisa ngeprint sempurna sih. Oh, gimana nih yang tadi nggak bisa ngeprint ya? Enggak Pak, yang error tadi tuh. Oh, yang Yang ada error traceback tadi itu. ya. Yang nggak bisa ngeprint Ya. coba ini ya, coba dicoba ya, coba ini ya. Jadinya kalau nanti ada yang dapat pesan error yang traceback kayak tadi sama itu berarti ini kesalahan saya ngupload. Tapi kalau misalnya cuma satu orang berarti mungkin nggak sengaja ngedit atau gimana gitu ya mungkin ya. Gitu. Ya. Oke, ini seperti ini ya. Jadinya kalau nggak bisa ngeprint, yang nggak bisa ngeprint silakan ini ya. Silakan. Jadinya kan tergantung ngupdate Windows-nya juga kadang-kadang atau nginstal apa namanya yang .NET Framework apa gitu, itu juga pengaruh ya biasanya itu. Ini ya. Jadinya ini bisa dicoba ya. Nanti segala print-nya ganti aja dengan ini gitu ya. Flash through-nya nggak usah gitu. Jadinya dari sini sampai sini di copy paste gitu di f.write-nya gitu ya. Ini misalnya seperti ini ya. Gitu. Nanti otomatis print-annya menjengkelkan tapi munculnya di masing-masing file ini. Gimana nge-print-nya di file yang sama ya nanti ini ya. Apa namanya di bagian getter kita bahas gitu ya. Gitu. Oke, nanti yang ini dicoba ya, yang nggak ada perintah output-nya sama sekali, yang print-nya nggak muncul sama sekali dicoba ya. Pakai ini ya. sih Pak. Kayaknya saya perlu coba install ulang Anaconda karena saya coba yang ini juga nggak bisa, mungkin ada yang dari Anaconda-nya saya coba install ulang nanti. Sudah saya coba yang ini Pak, tetap nggak mau. Oh, nggak mau juga, nggak mau Yeah. juga yang nggak memunculkan file ya. Iya. Oke, coba lagi satu juga ya. Apa namanya? Oh ya tadi ini. Kemarin coba dicari di forum diskusi ya. Coba di forum diskusi kemarin ada temennya yang nge-share ya. Temennya yang nge-share apa namanya ngasih permission ke ini ya. Ke folder tertentu Anaconda-nya gitu ya. Ini saya lagi down ininya ya. Oh, saya itu Pak. Ya. Saya itu yang nge-share. Oh sudah digituin tetap nggak mau juga ya. Iya, itu waktu masalahnya di install. masalah permission ya.
Oh oke, ya ya ya. Ada gitu ya. Ya berarti nggak semua ya ini ya, masalahnya. Oke ya, ya. Coba lagi skalanya upload. Oke bisa ya. Oke, itu, saya sudah upload sini ya, misalnya tulis di file gitu ya. Nanti bisa dicoba di sini. Ya, siapa tahu ada yang mau juga di sini gitu ya. Ya, itu juga ya. Jadinya ini, bisa jadi ini ya, permission di foldernya gitu juga bisa ya. Apa namanya, file .python-nya misalnya tidak diizinkan untuk eksekusi gitu bisa ya. Bisa juga, itu atau MPI extract-nya diblok oleh firewall gitu juga bisa, masalahnya ya, itu ya. Kadang mungkin install ulang juga nggak masalah, coba ini kan ya, apa namanya, satu folder itu coba diklik kanan barangkali di Windows itu read only-nya dihilangin gitu barangkali biasanya. Atau, ada nggak di sana ini, centang misalnya, enable execution gitu ya. Itu barangkali dicoba ya. Atau Ya, coba naruhnya di, My Document gitu misalnya ya. Jangan di folder terluar daripada ini, daripada apa namanya, Python-nya gitu ya. Jangan di folder Anaconda-nya, tapi mungkin ditaruh di My Document gitu barangkali ya, bisa juga gitu. Karena kalau di My Document kan sudah, ini ya, hak aksesnya bagi yang login kan gitu ya, logikanya. Gitu. Ini, banyak cara bisa dicoba gitu ya. Tadinya selain itu coba ditaruh di My Document, dalam My Document gitu ya, gitu. Filenya. Kan dari Jupyter Notebook-nya bisa browsing sampai ke My Document kan ya harusnya ya. Ini ya, gitu. sudah saya coba di D dan My Document, tetap saya. Tetap nggak mau ya. Ya. Di klik kanan read only juga nggak ada isi ya. Di foldernya Ya, folder yang isi script IPython sama Python-nya nggak ada ini ya, nggak ada read only ya. nggak ada. Nggak ada ya. Nah kalau kalau di Windows saya nggak tahu, kalau di apa namanya, di Unix system kan tinggal ini ya, ketik chmod, ini ya, plus X gitu kan ya. Nah ini kadang-kadang masalahnya jalan gitu, seperti itu. Ya, di sana juga ini ya. Jadinya, apa namanya, dari dulu ya misalnya ngajar pemrograman web gitu, misalnya di kampus lama itu juga masalah exam nggak jalan itu juga banyak sekali gini, emang emang ini susah ya, ada aja masalahnya. Padahal ini port yang jarang dipakai sama yang lain ya, port 888 ya. Kalau misalnya, apa namanya, kalau exam itu kan pakai port 80 untuk web ya, untuk pemrograman web itu biasanya ya memang banyak dipakai sama yang lain gitu misal. Itu wajar ya. Itu barangkali ya nanti, coba di-posting ya, coba di-posting. Nanti coba saya cari, solusinya juga ya, sana. Tapi sampai print nggak bisa, sampai nyetak file nggak bisa, berarti kalau saya curiganya sih foldernya emang tidak diizinkan untuk ditulis oleh, ini ya, oleh, Windows-nya gitu ya, oleh OS-nya ya, sana itu. Itu sih saya lebih curiganya ya, lebih curiganya. Di filenya kosong ya, nggak ada nulis file apa-apa gitu kan ya. Oke, itu dulu ya jawaban untuk pertanyaannya kita tunda. Ada lagi pertanyaan yang lain barangkali? Oke. Ya. Oke, jika tidak ada barangkali saya cukupkan sekian dulu ya. Nanti saya juga coba googling ya. Kalau ketemu nanti saya pasti posting di Berajah juga ya, itu ya supaya semua bisa, jalanin ini gitu ya, ini ya. Tapi untung sudah nggak pakai Java gitu ya. Kalau misalnya pakai Java kayak dulu-dulu tuh ini, lebih rumit lagi ya, lebih rumit lagi ininya, apa namanya, debug-nya gitu ya. Kayaknya udah lumayan dipermudah untuk Python ini gitu ya. Oke, itu jika tidak ada saya cukupkan sekian, terima kasih ya.